Langit bergetar bersama kehampaan. Chen Ping dan Huo Zhao, yang telah menghilang tanpa terdeteksi, muncul kembali. Keduanya berdiri di udara saling berhadapan, dan Huo Zhao menunjukkan senyum pahit di wajahnya. "Kamu menang," kata Huo Zhao. "Aduh, aku bisa saja menghancurkanmu sampai mati, tapi tubuh ini tidak sanggup melakukannya." Chen Ping menyeringai. Huo Zhao juga tersenyum. Dia sudah tahu saat ini bahwa Chen Ping di depannya bukan lagi dirinya sendiri. Dia telah dirasuki oleh makhluk yang kuat. Dia juga seorang guru yang luar biasa di alam surgawi. Di depan orang lain, peri kecil sepertiku tidak ada bedanya dengan seekor semut. "Penatua Huo, apakah kamu belum membunuh Chen Ping?" Huo Zhenfeng melihat bahwa Chen Ping masih hidup, jadi dia bertanya dengan keras. Huo Zhao melirik Huo Zhenfeng, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Kamu bisa menjaga dirimu sendiri." Setelah mengatakan ini, tubuh Huo Zhao menghilang dengan sangat cepat, dan akhirnya menghilang. Melihat pemandangan ini, Huo Zhenfeng tercengang. Ming Shao itu juga sedikit mengernyit, dan ekspresinya menjadi semakin aneh. "Tuan penjaga, ini anakmu, bunuh dia." Qian Xiaohan menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata, "Bagaimana mungkin seorang guru Mahayana biasa ditakuti oleh begitu banyak dari kalian? Lihat, aku akan membunuhnya dengan satu pukulan." Penjaga itu menatap Chen Ping dengan tatapan jijik. "Wah, apa kau masih membutuhkanku? Kalau aku melakukan apa-apa, tubuhmu akan hancur," kata Raja Iblis Ciyun kepada Chen Ping. "Senior, saya akan melakukannya sendiri." Chen Ping tahu bahwa jika dia membiarkan Raja Iblis Awan Merah melawannya lagi, tubuh fisiknya pasti akan hancur. Meskipun dia bisa membentuk kembali tubuhnya, itu akan memakan waktu lama, dan Chen Ping tidak mau menunggu. "Baiklah, bermainlah sebentar." Raja Iblis Ciyun mengembalikan kendali tubuhnya kepada Chen Ping. Chen Ping terdiam beberapa saat. Raja Iblis Ciyun ini menyebut pertarungan dengan para dewa sebagai permainan. "Saya hanya seorang kultivator Mahayana, siapakah yang akan percaya jika saya menceritakan hal ini kepada orang lain?" Seorang kultivator Mahayana berani bertarung dengan seorang abadi. "Tuan Chen, biarkan saya mencoba pria besar ini." Pada saat ini, Nan Batian juga membuat tubuhnya setinggi 100 meter dan berkata kepada Chen Ping, "Saya khawatir kamu bukan tandingannya." Chen Ping sekilas tahu bahwa Nan Batian bukanlah tandingan pria ini. Meskipun Nan Batian dulunya seorang abadi, dia terjebak di tangga surgawi terlalu lama, dan kekuatannya ditekan di dunia surga dan manusia ini, jadi dia tidak bisa menjadi lawan pria itu. "Tuan Chen, meskipun kita tidak sepadan, aku akan tetap mengalahkannya. Kalau tidak, kau tidak akan bisa mengalahkannya sama sekali." Setelah Nan Batian selesai berbicara, dia meninju penjaga itu. Dua raksasa setinggi 200 meter sebenarnya sedang bertarung satu sama lain saat ini. Semua orang harus melihat ke atas dan menonton. Ledakan, tinju kedua raksasa itu saling bertabrakan, dan tubuh besar Nan Batian terus mundur ke belakang, dan seluruh lengannya mulai patah. Satu pukulan menentukan hasilnya, dan Nan Batian masih sedikit lebih rendah. Terlebih lagi, Nan Batian telah melalui beberapa pertempuran besar dan belum pulih sepenuhnya. Melihat lengannya yang patah, Nan Batian berkata dengan sedikit malu, "Tuan Chen, saya tidak bisa melakukan ini. Aku akan melakukannya sendiri." Chen Ping melayang di udara, menatap dingin ke arah penjaga itu. "Wah, aku sungguh tidak ingin membunuhmu, seorang kultivator Mahayana. Jika aku membunuhmu, aku hanya akan mengotori tanganku. Sayangnya, aku berjanji untuk melindungi Qianmen selama 3000 tahun, dan aku harus melakukannya. Aku akan membuatmu mati bahagia, jangan khawatir." Setelah penjaga itu selesai berbicara, dia meninju Chen Ping ke udara. Saat pukulan ini dilayangkan, jiwa-jiwa penuh dendam yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara langit dan bumi, meraung dan menjerit, bergema di seluruh negeri Wuang. Pada saat ini,
Tanah yang tidak berarti apa-apa itu tampaknya telah menjadi api penyucian. Tuan Chen, hati-hati, ini adalah tinju jiwa kematian. Nan Batian melihat ini dan memperingatkan dengan keras. Jenis pukulan jiwa kematian ini, selama Anda diselimuti oleh jiwa yang penuh dendam, sekalipun Anda tidak terkena, Anda tidak akan mampu bertahan hidup. Jiwa seseorang yang dikelilingi oleh roh pendendam semacam ini juga akan terkikis, dan dia pada akhirnya akan menjadi hanya roh pendendam dalam tinju jiwa kematian ini. Ada jutaan jiwa penuh dendam yang menjaga pukulan ini, yang menunjukkan berapa banyak orang yang telah dia bunuh dengan pukulan ini. Menghadapi pukulan penjaga itu, ekspresi Chen Ping menjadi serius dan wajahnya terlihat sangat jelek. Chen Ping ingin menggunakan teknik jantung kondensasi untuk menyerap dan memurnikan jiwa-jiwa yang penuh kebencian tersebut, tetapi dengan begitu banyaknya jiwa yang penuh kebencian, diperlukan waktu. Bagaimana pihak lain bisa memberi waktu kepada Chen Ping? Tanda seru. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di tangannya, ingin memotong celah dengan pedang dan melarikan diri dari area yang ditutupi oleh tinju jiwa kematian. Namun sebelum Chen Ping bisa bergerak, cincin penyimpanan di tangannya tiba-tiba bergetar, dan kemudian binatang penelan langit kecil itu berlari keluar. Menghadapi jutaan jiwa yang penuh dendam, mata si binatang pemakan langit kecil itu berbinar. Lalu dia tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar. Jutaan jiwa yang penuh dendam langsung tersedot ke dalam perut binatang pemakan langit yang kecil itu. Mulut binatang pemakan langit kecil itu bagaikan pusaran air. Jiwa-jiwa yang kesal ingin melarikan diri, tetapi mereka terhisap dengan kuat. Melihat pemandangan ini, penjaga itu tercengang. Dia tidak tahu benda aneh apa ini. Dalam sekejap, jutaan jiwa yang menyimpan dendam tersedot pergi, dan dunia kembali normal. Semua orang menatap kosong, berdiri di sana dalam keadaan linglung. Binatang kecil penelan langit menjilati bibirnya di bawah tatapan semua orang, dan akhirnya kembali ke cincin penyimpanan Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat binatang penelan langit kecil itu kembali, dia langsung tertawa dan berkata kepada penjaga, "Hewan peliharaan kecilku kelaparan. Terima kasih atas makanannya." Tanda seru. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tercengang. Sang penjaga melihat jutaan jiwa yang penuh dendam menghilang dan mulai menangis. Mereka adalah jutaan jiwa pendendam yang telah kubina sepanjang hidupku. Kau harus memberiku kompensasi. Guardian menangis sangat sedih pada saat ini. Kerja kerasnya sepanjang hidup tertelan oleh seekor binatang peliharaan kecil yang tampak tak berarti apa-apa. Melihat tubuh penjaga sebesar itu benar-benar menangis, Chen Ping juga sedikit bingung sejenak. Setelah menangis beberapa saat, Souhu menyeka air matanya dan menatap Chen Ping dengan tajam. "Nak, tunggu saja aku akan mengingatmu." Setelah berkata demikian, sang penjaga berbalik dan pergi. "Tuan penjaga, mengapa Anda melakukan hal ini?" Melihat ini, Qian Xiaohan buru-buru bertanya dengan keras. "Aku telah kehilangan jutaan jiwa yang penuh dendam, apalagi yang kau inginkan dariku? Aku hanya berjanji untuk melindungi sekte Qianmu selama 3000 tahun, tetapi aku tidak mengatakan akan bekerja untukmu." Sang penjaga memandang Qian Xiaohan dan berkata, "Tuan pelindung, tetapi Chen Ping ingin menghancurkan sekte Qian kami. Anda harus melindungi kami." Qian Xiaohan berkata. Penjaga itu melirik Qian Xiaohan, lalu menatap Chen Ping dan berkata, "Temanku, tolong beri aku sedikit wajah dan jangan ganggu Qianmen." Ampuni mereka. Penjaga ini sebenarnya memohon kepada Chen Ping untuk menyelamatkan mukanya. Pengrusakan. Saat Qianmen menentangnya, saat mereka berdiri di pihak Ming Shao, mereka hancur. Qianmen harus dihancurkan. Chen Ping menggelengkan kepalanya. "Sial, tidak bisakah kau bersikap sopan padaku? Apa kau benar-benar ingin aku melakukan sesuatu padamu?" Sang penjaga meraung dengan marah. "Kamu bisa mencobanya." Chen Ping memiliki wajah yang tenang, tidak takut sama sekali. "Wah, aku memberimu wajah, kan?" Wajah penjaga itu berubah dingin, lalu dia melancarkan pukulan. Meskipun tidak ada jutaan jiwa yang menyimpan dendam,
Kekuatan pukulan ini juga menyebabkan kehampaan bergetar dan langit serta bumi berubah warna. "Jangan takut, ayah mertuaku datang." Dengan teriakan keras, sinar pedang segera menghalangi kekuatan pukulan itu. "Ayah!" Hua Yueying tidak dapat menahan diri untuk berteriak ketika dia melihat orang itu datang. Ternyata itu adalah penguasa wilayah utara. Dia tampak seperti makhluk abadi, memegang pedang besi hitam di tangannya. "Lao Bei, kapan Tuan Chen menjadi pamanmu? Lagi pula, kau orang tua, kau tidak pernah mengatakan kalau kau punya anak perempuan." Ketika Lin Chong melihat penguasa wilayah utara, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya. Chen Ping mengikuti Lin Keting, kapan dia mengikuti putri penguasa wilayah utara?